Makhluk itu setiap yang diciptakan namanya makhluk. Kata kerjanya khalaqa, khalaqa kata kerjanya penciptaan. Penciptanya disebut dengan khaliq. Semua yang dicipta disebut dengan makhluk. Ustadz, dari mana menemukan kata khalaqa? Wahyu pertama, Quran surah 96 ayat yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq. Siapa yang khalaq? Bismi rabbik, rabbuk, rabbukal ladzi khalaq. Rabbu yang menciptakan. Khalaqa adalah penciptaannya. Khalaqa dalilnya Quran surah Al-Alaq ayat yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tahu dari mana Allah, Ustaz? Tambahkan lagi Quran surah 51 ayat yang ke-6, paling kanan sebelah atas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan, aku yang ciptakan, bukan yang lain. Jadi semua yang ada ini aku yang ciptakan, kata Allah. Aku. Ya, karena itu Allah menyebut dirinya dengan Khaliq. Khaliq itu yang mencipta. Dari mana taunya, Ustaz? Buka Quran surah ke-15 ayat ke-28. Khaliq, zatnya, penciptanya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliq, kata Allah. Ketika Allah firmankan Rabbu kepada para malaikat, saya Khaliq, saya pencipta, saya akan menciptakan makhluk baru yang bukan malaikat, bukan jin. Siapa itu? Bashar. Siapa bashar? Manusia yang punya potensi nafsu. Malaikat tak punya nafsu, manusia punya nafsu. Karena itu malaikat tidak punya kecenderungan untuk makan, tidak. Malaikat tidak punya kecenderungan untuk berpasangan, tidak. Malaikat tidak punya kecenderungan untuk persaingan, tidak. Pernah dengar malaikat Jibril bersaing dengan malaikat misalnya Israel? Pernah dengan malaikat maut misalnya bersaing dengan malaikat Mikail? Tidak ada. Nggak pernah Anda dapatkan untuk meraih kedudukan terjadilah persaingan antara malaikat maut dengan malaikat Jibril. Tidak ada. Ya, karena tidak ada nafsu. Manusia wajar, dia punya pilihan. Makanan banyak selera karena ada nafsu. Hari ini pengen yang hijau, besok pengen yang coklat. Hari ini pengen yang merah, besok pengen yang ungu. Wajar, ada nafsu. Manusia punya kecenderungan berpasangan. Wajar. Ya, ada nafsu. Manusia punya kecenderungan untuk mendapatkan kedudukan. Wajar, ada nafsu. Jelas sampai sini? Tapi juga Allah berikan kemudian remnya berupa takwa. Supaya ada keseimbangan dalam kehidupannya. Kalau takwanya naik, nafsunya ditekan, naik dia dari malaikat. Lebih tinggi dari malaikat. Malaikat itu wajar jadi baik karena nggak punya nafsu. Wajar, Anda jangan memuji malaikat, nggak ada kerjaan. Malaikat itu memang sudah hebat karena nggak punya nafsu. Jikalau malaikat Jibril soleh terus, wajar karena nggak ada nafsu, dia nggak ada perjuangan. Manusia itu luar biasa. Kalau pengen sholat, jangan dikira langsung sholat. Malaikat kalau pengen sholat, gampang. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, yusallun, bersalawat. Ada yang diantaranya bertahmid kepada Allah, ada yang bertakdis. Al-Baqarah ayat 30. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulah. Ada yang memberikan rezeki Mikail, ayat ke-98 di Al-Baqarah. Ada yang mencabut nyawa, Quran surah 32 ayat yang ke-11. Ada yang menurunkan wahyu, malaikat Jibril. Itu aja tugasnya, nggak ada yang lain. Kerjakan, 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 kerjakan. Nggak ada pantangannya. Malaikat mau tasbih, nggak ada godaan. Malaikat mau berzikir, nggak ada godaan. Kita mau sholat, jangan dikira gampang. Begitu mau ke masjid, ke masjid. Begitu mau berangkat, muncul banyak hal. Entah itu handphone yang berdering, entah itu telenovela yang mulai tayang, entah status yang belum diupdate. 10 tahun yang lalu dengan yang sekarang, adakah perbedaannya? Itulah manusia. Itulah manusia. Dari 10 tahun jadi 10 kilo, jadi 10, jadi 10 ya. Masa lalu itu sesuatu yang telah berlalu dalam kehidupan kita dan membuka gambaran untuk ke depan supaya lebih baik daripada sebelumnya. Karena itu dia disebut dalam bahasa Arab dengan maldi, sesuatu yang berlalu yang tak perlu disesali. Tapi alamatnya adalah fathah, terbuka. Jadikan itu sebagai patokan untuk membuka lembaran yang baru. Jangan banyak dipikirin lagi. Kalau sesuatu itu kurang menyenangkan, gak usah dipikirkan karena dia tidak akan kembali. Cukup jadikan sebagai patokan untuk menata yang lebih baik. Kalau dia menyenangkan, jangan banyak dibanggakan karena belum bisa diraih lagi. Tapi jadikan sebagai ukuran untuk meningkatkan masa depan yang lebih mulia. Catat. Itu. 10 tahun yang lalu begini, sekarang seperti ini. Apa manfaatnya? Ini 10 tahun lagi foto nih. Nah, lihat sini. Paham ini? Paham ya?